Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Basyariah. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan tentang tema perkembangan murid. Yang A, jawablah pertanyaan mengenai perkembangan murid yang telah dibimbing oleh motivator magang berikut ini. 1. Sebutkan 3 nama murid yang telah diobservasi dan dibimbing. Karena saya membimbing 4 orang murid, maka saya akan menyebutkan 4-4-nya, yaitu pertama Kakak Zain, kedua Kakak Sofi, ketiga Kakak Talita, dan keempat Kakak Rohman. Lalu kedua, jelaskan mengenai perkembangan minat belajar dari masing-masing murid tersebut yang telah dibimbing. Yaitu pertama Kakak Zain, minat belajarnya itu semakin meningkat atau semakin baik karena dilihat dari semakin fokus dan semangat dan cepat tanggap dengan materi-materi yang baru saja diberikan. Lalu juga sudah tidak perlu disuruh lagi nih oleh orang tua atau oleh saya sebagai motivator untuk belajar, karena dia sudah terlebih dahulu menyiapkan seperti alat tulisnya, lalu menyiapkan juga modul-modul yang ingin ia pelajari dan ingin digunakan dengan sendiri tanpa dibantu oleh orang tuanya sebelum kelas pertemuan DL itu dimulai. Jadi menurut saya minatnya itu sudah mulai atau sudah tumbuh gitu. Yang kedua adalah Kakak Sofi. Kakak Sofi ini sudah semakin fokus dan sudah semakin kondusif karena pada awal pembimbingan atau pada awal observasi yang saya lakukan, tadinya itu Kakak Sofi ini itu sering lari-larian saat diajak untuk bermain baca-bacaan atau saat diajak untuk berkomunikasi pas kelas dimulai. Tetapi sekarang sudah mau duduk tenang, lalu juga sudah semakin aktif untuk ikut mengikuti arahan yang saya berikan, lalu juga sudah semakin komunikatif gitu, sudah berani menyampaikan pendapat tentang modul apa dulu nih yang mau dikerjakan gitu. Terus juga tidak malu-malu lagi, tidak sembunyi di balik kamera gitu, dan tidak lagi seperti malu-malu gitu memeluk orang tuanya pas saat pembimbingan Bimba DL, dan semakin ceria, tidak seperti awal-awal, di mana di awal itu Kakak Sofi ini sering sekali terlihat cemberut, lalu juga terlihat seperti males-malesan gitu, lalu juga sering ngambek gitu. Namun sekarang sudah lebih atau sangat kondusif gitu. Dia juga sering ceria gitu, sering ngajak bercanda, lalu juga sering senyum, terus juga sekarang sudah banyak mengobrol gitu dan mengatakan apa pendapatnya gitu, terus juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan dengan sangat ceria gitu. Lalu juga yang ketiga itu Kakak Talita. Kakak Talita ini memang pada awal pembimbingan atau observasi yang saya lakukan memang sudah bisa dikatakan menguasai materi-materi yang dia kerjakan dengan baik, namun agak pemalu dan jarang sekali mengeluarkan suara atau berbicara gitu. Namun sekarang sudah mulai aktif untuk berbicara kepada saya motivator, dan lebih sering tersenyum, lebih ceria lagi gitu, sehingga proses belajar yang kita lakukan itu menjadi semakin menyenangkan gitu. Lalu yang keempat itu ada Kakak Rohman. Kakak Rohman ini satu kelas dengan Kakak Talita gitu. Ini yang paling unik karena Kakak Rohman ini dari awal observasi yang saya lakukan gitu, dari awal magang sudah sangat menunjukkan bahwa dia itu pendiam sekali, lalu juga tidak banyak bicara, pemalu sekali gitu. Terus sehingga suaranya itu sering sekali tidak terdengar oleh saya dan motivator mentor. Lalu juga pada saat diajak bermain baca-bacaan, Kakak Rohman ini
sangat menolak atau tidak mau gitu main baca-bacaan, dia hanya mau menulis gitu. Nah, kalau sekarang sudah menunjukkan nih kemajuan yang awalnya sangat pendiam, sangat pemalu tadi, tidak pernah bicara, terus juga hanya suka menulis kan tadi. Sekarang sudah mulai terbuka kepada motivator-motivatornya, dan juga komunikatif. Jadi Kakak Rohman ini sudah berani untuk berbicara, menyampaikan pendapatnya. Oh, Kakak Rohman mau belajar apa dulu nih gitu. Terus dia bilang menulis dulu. Oh, oke, menulis dulu gitu. Lalu pas diajak untuk bermain baca-bacaan atau kegiatan lain seperti mengarang, lalu juga seperti berhitung, itu Kakak Rohman sudah sangat sangat kooperatif gitu. Dia juga mau menuruti atau mengikuti arahan dari saya sebagai motivator dan motivator mentor. Lalu juga Kakak Rohman ini sudah semakin komunikatif, seperti suaranya juga semakin jelas terdengar gitu. Jadi kegiatan bermain sambil belajar pun juga semakin menyenangkan dan semakin efektif gitu. Lalu yang ketiga, jelaskan mengenai perkembangan minat baca dari masing-masing murid tersebut yang telah dibimbing. Alhamdulillah, menurut saya perkembangan dari mereka semua itu sangat ke arah positif gitu, bagus karena dari Kakak Zen gitu, minat bacanya juga sudah sangat terlihat karena Kakak Zen ini sudah mau tanpa disuruh lagi nih, dia sudah tahu kalau misalnya di awal kegiatan inti dia langsung membuka modul baca-bacaannya, lalu juga langsung membaca dengan suara yang sangat jelas. Terus juga minat bacanya ini dia sangat antusias gitu dalam membaca, suaranya juga lantang terdengar gitu. Lalu Kakak Sofi juga minat bacanya sudah sangat mengalami kemajuan karena sudah tidak lari-larian lagi juga kan gitu. Jadi lebih fokus dan lebih senang untuk membaca gitu, mengeluarkan suara, sehingga kegiatan bermain pun semakin ceria bersama Kakak Zen yang dalam satu kelasnya. Lalu di kelas lainnya yaitu Kakak Talita dan Kakak Rohman, kelas ini anak-anak di dalam kelas ini sudah sangat mengalami kemajuan nih dalam minat bacanya, karena di Kakak Talita sendiri sudah sangat terdengar jelas, lalu juga sudah senang sekali untuk membaca karena dia juga sudah masuk tahap belajar aku bisa baca gitu. Nah, di situ mereka berdua itu senang sekali untuk membaca buku Hore Aku Bisa Baca ini gitu. Dan terdengar lantang, ceria gitu, sehingga kegiatan belajar pun semakin menyenangkan. Dan Kakak Rohman juga minat bacanya itu sudah tumbuh dari yang tadinya itu hanya ingin mengikuti kegiatan menulis saja, tidak ingin membaca dengan suara yang lantang gitu ya. Kakak Rohman ini sudah mulai mau nih untuk mengeluarkan suaranya dengan keras, membaca gitu, dan melakukan kegiatan lainnya juga gitu. Tapi di dalam kegiatan membaca ini Kakak Rohman sudah sangat mengalami kemajuan gitu, suaranya sudah terdengar jelas, lalu juga pas dikte kalimat pun dia juga langsung fokus, lalu langsung cepat tanggap gitu, tidak seperti di awal-awal observasi yang saya lakukan. Lalu yang keempat, jelaskan tahapan perkembangan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung dari masing-masing murid tersebut yang telah dibimbing. Ya, seperti yang tadi saya bilang, minat baca dan minat belajar anaknya ini dari keseluruhan sih sudah mengalami peningkatan menurut saya, karena dari Kakak Zen yang tadinya hanya membaca
membaca kata imbuhan gitu ya. Sekarang sudah membaca kata atau kalimat-kalimat yang sudah seperti kayak mama masak sayur seperti itu. Lalu seperti ayah membantu ibu kayak gitu. Itu sudah dilakukan gitu. Kemampuannya sudah meningkat. Lalu dari segi menulisnya pun juga Kakak Zen sudah bagus ya gitu. Dari yang hanya menulis melengkapi huruf-huruf gitu, dia meningkat menjadi melengkapi kalimat gitu. Seperti misalnya melengkapi kalimat biar seperti di atasnya gitu. Kalimat di atasnya, terus melengkapi kata-kata yang hilang dari kalimat itu Kakak Zen sudah menguasai gitu. Lalu kemampuan berhitungnya itu juga Kakak Zen sudah mengalami peningkatan gitu. Dia berhitungnya sudah bisa seperti titik-titik ditambah berapa hasilnya berapa gitu. Itu sudah sangat bagus dan sudah banyak kemajuan yang dialami oleh Kakak Zen. Begitu pula dengan Kakak Sofi. Kakak Sofi ini dia dari tadinya yang membacanya masih suara lantang gitu ya. Kakak Sofi ini sudah membaca dengan suara semut dan alhamdulillahnya sudah lancar dengan membaca suara semut. Lalu juga berhitungnya pun sudah berhitung yang 1 ditambah 3 gitu, bukan lagi dalam pengenalan angka gitu. Dalam pengenalan angka 1 sampai 10 itu sudah bukan lagi itu, sekarang sudah maju menjadi meningkat menjadi hitung-hitungan 3 ditambah 5, lalu juga dengan atau tanpa menyimpan gitu. Dia sudah bisa nih dengan menyimpan seperti di mulut berapa, di jari berapa itu sudah bisa. Lalu dari segi menulisnya Kakak Sofi sudah mau nih untuk sudah bisa juga untuk menuliskan huruf-huruf yang hilang dari satu kata gitu. Misalnya paku, huruf yang hilang u gitu. Itu sudah sangat lancar untuk menulisnya. Nah, Kakak Talita ini dia menurut saya sudah sangat bagus. Kalau Kakak Talita karena sudah sudah masuk ke tahapan mengarang dan menulisnya itu dalam tahapan mengarang. Jadi kita hanya menyebut saya sebagai motivator hanya menyebutkan judulnya apa dan dia membuat kalimat dan menulisnya itu sudah sangat bagus gitu. Kemajuannya sangat pesat menurut saya gitu. Terus dalam hal membaca juga Kakak Talita membacanya itu sudah bukan lagi menggunakan suara lantang gitu ya, suara semut dan sudah membaca dari atas ke bawah itu keseluruhan cerita gitu. Misalnya judulnya bola, ini bola siapa, terus ini bola Budi kayak seperti itu sampai ke bawah dan untuk pemahamannya pun sudah bagus karena pas saya mengevaluasi dengan cara menanyakan, oh itu bola siapa, dia bisa menjawab. Bolanya beli di mana, ya dia bisa menjawab dari yang ada di cerita itu. Nah, untuk menghitungnya ini juga Kakak Talita sudah sangat bagus karena sudah di tingkat yang lebih di atas lagi gitu. Dengan menghitung puluhan ditambah puluhan gitu. Dan kemudian Kakak Rohman itu dia kemampuan dari membacanya itu sudah semakin meningkat karena sudah mau juga kan untuk mengeluarkan suara, untuk mau membaca, tidak hanya menulis saja. Lalu kalau menulis dia sudah bisa menulis jawaban-jawaban dari pertanyaan pilihan ganda atau esai yang ada di modul pertanyaan cerita gitu, soal cerita. Nah, lalu modul hitungnya pun dia juga sudah bagus gitu, sudah bisa menguasai berhitung seperti yang Kakak Talita tadi, yaitu puluhan ditambah puluhan, hitung susun seperti itu. Nah, menurut saya dari keseluruhan anak yang saya bimbing, alhamdulillah mereka banyak mengalami peningkatan yang cukup
progresif gitu. Mereka juga dari segi afeksinya itu juga sudah sangat meningkat. Mereka lebih semangat, lebih antusias gitu. Walau kadang mereka agak moody gitu pada saat-saat tertentu, tapi alhamdulillah itu bisa diatasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.